Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, terima kasih buat semua yang sudah subscribe dan komen. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Untuk yang baru pertama kali mampir, selamat datang, semoga betah, dan jangan lupa subscribe ya. Yuk, sekarang kita simak kasus hari ini. November tahun 2014. Indonesia dikejutkan dengan pembunuhan sadis dua tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Ningsih dan Seneng Mujiasih berakhir menjadi korban pembunuhan sadis seorang predator pria asal Inggris. Unit apartemen mewah yang berada di distrik Wan Chai menjadi saksi bisu pembunuhan tersebut. Oleh kepolisian, Seneng Mujiasih ditemukan terbaring tak bernyawa di lantai dengan luka tusukan di leher dan kemaluannya. Sedangkan jasad Ningsih ditemukan 8 jam kemudian. Kondisinya sangat membusuk dan dipenuhi belatung dalam koper besar warna hitam. Kepalanya sudah terpisah. Tak hanya itu, posisi tangan dan kakinya terikat tali dan dibungkus. Koper hitam berisi jasad Ningsih ditemukan berada di balkon apartemen. Sepertinya sengaja disembunyikan di sana. Polisi menduga Ningsih sudah tewas beberapa hari sebelum korban kedua. Inilah Rurik Chutting, warga negara Inggris sang pembunuh sadis berdarah dingin. Rurik Chutting adalah lulusan Cambridge, salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Sejak setahun sebelum kejadian, pria berusia 31 tahun itu bekerja pada cabang Bank of America, Merrill Lynch di Hong Kong. Karirnya cukup cemerlang dengan penghasilan 350.000 pound sterling per tahun. Tidak hanya gaji yang fantastis, ternyata di tempat asalnya, Rurik Chutting juga berasal dari keluarga kaya raya dan bertumbuh dalam lingkungan yang sangat mapan. Hidupnya tidak pernah susah secara ekonomi. Dari kecil hingga dewasa, Rurik selalu bersekolah di sekolah-sekolah mentereng dengan biaya sekolah yang super mahal. Walaupun memiliki latar belakang yang sangat oke, ternyata Rurik Chutting memiliki perilaku yang melenceng. Tidak ada sumber yang menjelaskan penyebab pasti perilaku melencengnya. Namun, beberapa sumber mengatakan Rurik Chutting sempat mengalami kekecewaan sangat berat pada wanita. Sebelum kepindahannya ke Hong Kong, pada tahun 2013, Rurik Chutting diketahui sudah memiliki tunangan seorang wanita Inggris bernama Sarah Butt. Hubungan keduanya sudah berlangsung sejak tahun 2010, dan saat itu mereka berencana menikah. Namun, Sarah Butt dipindahkan ke Amerika. Karena jarak memisahkan, hubungan keduanya memburuk. Di Amerika, Sarah berselingkuh dengan pria lain, hingga pertunangan mereka dibatalkan. Rurik Chutting patah hati berat, depresi, dan sempat mencoba bunuh diri. Tak lama setelah putus dari Sarah, Rurik Chutting dipindah tugaskan ke Hong Kong. Saat di Hong Kong, perilaku Rurik Chutting yang melenceng mulai muncul. Pria itu diketahui sering bergonta-ganti pasangan wanita yang rata-rata berasal dari Asia. Di Hong Kong, Rurik Chutting yang tinggal di apartemen mewah kerap menggelar pesta seks dan disertai dengan minuman keras serta narkoba. Bahkan secara terang-terangan, Rurik Chutting mengaku pada salah satu kekasihnya asal Filipina bahwa dirinya terobsesi untuk melakukan hubungan badan dengan beberapa wanita sekaligus. Rurik Chutting tak segan-segan membayar puluhan juta rupiah untuk teman wanita dan tak segan-segan pula mengeluarkan ratusan juta rupiah setiap menggelar pesta seks. Tidak hanya menggelar pesta seks di apartemennya, Rurik Chutting juga gemar mengunjungi sejumlah diskotik esek-esek di kawasan Wan Chai, Hong Kong. Tak heran jika Rurik Chutting banyak mengenal wanita-wanita yang menjajakan tubuhnya. Ningsih dan Seneng Mujiasih, dua orang korban pembunuhan sadis Rurik Chutting,
merupakan tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke Hong Kong untuk menjadi asisten rumah tangga di sana. Ningsi yang berusia 23 tahun berasal dari Cilacap. Pada tahun 2009, Ningsi menikah dan memiliki 1 orang anak laki-laki. Pada tahun 2011, Ningsi yang hanya lulusan SD mencoba mengadu nasib di Hong Kong. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga selama 2 tahun 8 bulan, lalu pulang kembali ke Indonesia pada tahun 2013. Selama setahun di Indonesia, Ningsi lalu memutuskan kembali ke Hong Kong pada bulan Agustus tahun 2014 menggunakan visa turis, tepat beberapa bulan sebelum tragedi keji itu menimpanya. Seneng Mujiasih, berusia 30 tahun asal Sulawesi Tenggara. Seneng sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong sejak tahun 2006. Pada tahun 2014 sebenarnya status visa Seneng sudah kadaluarsa dan wanita itu bekerja secara ilegal. Karena faktor ekonomi, keduanya terpaksa memilih jalan instan ke jalur prostitusi. Dengan nama samaran Alice dan Jessie, Ningsi dan Seneng Mujiasih bertemu Rurik Jating dan kerap menjadi teman tidur pria berkacamata itu. Bahkan, salah satu wanita malam di tempat keduanya bekerja mengaku pernah melihat Rurik mencekik Seneng Mujiasih alias Jessie, lalu keluar dari tempat hiburan lantaran cekcok. Sebelum Ningsi dan Seneng Mujiasih ditemukan tewas, Rurik diketahui menyewa keduanya dengan harga masing-masing 19 juta rupiah per malam. Sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Rurik Jating diketahui bekerja 16 jam per hari dari pagi hingga tengah malam selama beberapa hari. Pria itu bahkan tidak bersosialisasi dengan rekan kerjanya. Seorang rekannya menyebut, pria yang memiliki kolam renang dan sauna di apartemennya terlihat sangat tertekan sebelum akhirnya dia mengundurkan diri secara misterius beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2014 malam, Rurik Jating terekam CCTV apartemen membawa pulang korban pertamanya, Alice alias Ningsih. Di dalam apartemen mewahnya, Rurik Jating merekam aksi keji yang dilakukannya terhadap wanita malang tersebut. Polisi menemukan 76 foto Ningsih terikat tali di sofa dan meregang nyawa di kamar mandi usai disiksa oleh Rurik Jating. Pria sadis tersebut bahkan sempat berfoto selfie dengan jasad Ningsih. 2 hari kemudian, pada tanggal 27 Oktober tahun 2014 malam, CCTV gedung apartemen kembali merekam Rurik Jating membawa pulang korban kedua, Jessie alias Seneng Mujiasih. Korban keduanya juga mengalami penyiksaan dan pemerkosaan yang brutal. Penyiksaan itu berlangsung selama beberapa hari, sampai pada akhirnya Rurik Jating menikam leher dan kemaluan Seneng Mujiasih alias Jessie. Beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 November tahun 2014, Rurik Jating menelpon polisi sebanyak 3 kali dan mengakui perbuatannya. Tak lama, polisi dan para medis datang menangkap Rurik Jating serta menemukan jasad Alice dan Jessie dalam kondisi mengenaskan. Di apartemen mewah itu, polisi juga menemukan rekaman video Rurik Jating yang tampak happy sehabis membeli dan mempersiapkan benda-benda yang digunakan dalam aksi kejinya. Dalam apartemen mewah itu ditemukan total 46 video dan 2.000 foto sebagai alat bukti kuat yang merekam bagaimana Rurik Jating memperkosa, menyiksa dan membunuh Alice serta Jessie. Ditemukan juga 26 bungkus kokain dalam apartemen itu saat digeledah. Dalam persidangan, sejumlah fakta mengerikan dari kasus ini terungkap. Dengan menggunakan ponselnya, Rurik Jating membuat rekaman video pengakuan yang menjelaskan bagaimana dia menganiaya, memperkosa, dan membunuh kedua korbannya, Ningsih alias Alice dan Seneng Mujiasih alias Jessie. Rekaman video itu begitu sadis, hingga hanya suaranya saja yang diperdengarkan dalam ruang sidang. Bahkan, beberapa video tidak ditampilkan terbuka
hanya ditonton oleh hakim. Semua orang yang hadir terdiam membuat suasana dalam ruang sidang makin mencekam. Rurik Tjating yang duduk di kursi terdakwa hanya terdiam sambil memejamkan mata selama video rekaman itu diputar. Seorang ahli toksikologi mengungkap, saat terjadi pembunuhan, Rurik Tjating mengkonsumsi narkoba dan alkohol dalam jumlah besar. Kadar alkohol dan narkoba dalam tubuhnya begitu tinggi hingga bisa membuat orang normal mengalami koma. Namun, anehnya Rurik Tjating masih dalam kondisi sadar dan sanggup melakukan aksi kejinya. Fakta mengerikan lain yang terungkap selama persidangan. Dalam salah satu rekaman, Rurik Tjating sempat mengungkapkan niatnya menculik, menyiksa dan memperkosa 3 orang murid berusia 15 tahun dari sekolah khusus wanita yang berada di Inggris. Meski awalnya tim kuasa hukum Rurik Tjating mengaku tidak bersalah alias gangguan kejiwaan, namun pengadilan menetapkan Rurik Tjating bersalah atas pembunuhan sadis 2 wanita asal Indonesia. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup pada Rurik Tjating. Kasus pembunuhan 2 tenaga kerja wanita Indonesia secara tragis di Hong Kong ini menarik perhatian seluruh dunia. Banyak yang tidak percaya kejahatan sekeji itu terjadi kembali di Hong Kong sejak kasus pembunuhan sadis yang melibatkan orang asing terakhir terjadi pada tahun 2003 yang terkenal dengan sebutan milkshake murder. Sampai saat ini, banyak yang masih bertanya-tanya apa penyebab perilaku melenceng Rurik Tjating. Apakah penyebabnya rasa kecewa akibat diselingkuhi tunangannya? Atau akibat tekanan pekerjaannya? Atau memang Rurik Tjating terlahir sebagai monster pembunuh berdarah dingin? Bagaimana menurut kalian? See you in the next case. Terima kasih.